Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Sundari, guru SMP Mata Ama Ambarawa, Kabupaten Semarang, CGP Angkatan 5 tahun 2022. Saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara, sehingga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Usahanya yang begitu keras dan panjang membuat masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Ketika mendirikan Taman Siswa sebagai wadah pendidikan pribumi, Ki Hajar Dewantara membuat 3 semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Maunkarso Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sumtulodo artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh dan memberi panutan. Ing Madya Maunkarso artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani yang artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntut, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. 6 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. 2. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. 4. Pendidikan bukan tabula rasa. 5. Pendidikan mengembangkan budi kepekerti. 6. Pendidikan menghamba pada anak. Kesimpulan. 1. Pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada murid. 2. Guru harus memiliki hati untuk murid, dengan mengasihi, dengan tulus, tanpa menuntut balas. Karena murid adalah hal yang bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai dengan kodratnya. 3. Guru layaknya sebagai petani yang menanamkan, memelihara, supaya benih tersebut tumbuh kembang sesuai kekuatan kodrat mereka. Guru harus mampu memfasilitasi dengan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. 4. Menerapkan metode AMONG untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMONG sama dengan emban yang artinya menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan ketulusan dan keikhlasan sesuai bakat dan minat murid yang menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan kata lain, asah, asih, dan asuh. 5. Integrasi Tripusat Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga menjadi ruang anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan, sehingga guru harus aktif mengajar dengan siswa harus aktif memperhatikan. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran saya menggunakan strategi atau metode yang menurut saya cocok tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya menginginkan murid harus mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tidak ramai sendiri dan terpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya berusaha menuntaskan materi dan melihat hasil tanpa melihat prosesnya. Selanjutnya, dalam penilaian pembelajaran, saya mengutamakan pencapaian kognitif dan mengabaikan kemampuan sosial emosional. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Saya sangat optimis dan bersemangat dalam mendidik karena saya sebagai guru harus memiliki hati, mengasihi tanpa syarat kepada murid dalam mendidik dengan cara memperhatikan keberagaman murid sesuai kodratnya, dan saya harus menuntut mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, saya menyadari bahwa pembelajaran terbaik untuk murid adalah dengan metode AMOH, yaitu menuntun murid sesuai dengan potensi berdasarkan sosial budayanya. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan pembelajaran dengan tuntunan, bukan tuntutan, dengan cara memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai kebutuhan dan kemerdekaan dalam belajarnya. Selanjutnya, saya menyadari bahwa pemetaan kemampuan murid melalui asesmen diagnostik awal sangat penting dilakukan supaya guru dapat mengetahui kebutuhan, profil, dan gaya belajar murid supaya guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang kelima, saya menjadi yakin bahwa keluarga, lingkungan, dan pemanfaatan sumber belajar, internet, buku, dan majalah serta narasumber dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermakna dalam belajar murid. Yang keenam, proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi murid, baik budi pekerti, pikiran maupun keterampilan, supaya mereka memiliki masa depan yang selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Kahdi. 1. Saya akan mengembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif, budaya sopan santun di sekolah supaya murid memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar murid untuk mendukung kebutuhan belajar murid. 3. Dalam pembelajaran saya akan berperan sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang dapat mengarahkan murid untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dengan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.